Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Deros. Kali ini kita akan membahas tentang integral dengan Riemann atau jumlah Riemann. Ini adalah pendekatan untuk menghitung luas ya. Kita hari ini berbicara tentang integral Riemann. Rumusannya adalah luas itu nanti sama dengan jumlah. Nah, ini sigma ini jumlah dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Fxi dikalikan delta xi. Jadi menurut Riemann nanti luasan itu bisa didekati dengan persegi panjang. Kita contohkan di sini sembarang fungsi ya. Ini biasanya ini y, ini x. Ini fungsinya kayak gini aja, sembarang. Nah, untuk menghitung luas di bawah kurva dan di atas sumbu x, maka Riemann akan mendekati dengan persegi panjang. Nah, kita bagi saja. Ini misalkan contohnya 3 saja ya. Ini dibagi menjadi 3. Ujung paling kiri ini di atasnya adalah A, paling kanan adalah B. Maka pendekatannya biasanya kalau yang terbaik itu adalah ngambil yang tengah, tapi bisa saja ngambil kiri atau ngambil kanan atau tengah ya. Terserah, ini bebas. Nanti toh kalau bagiannya ini semakin kecil, kiri kanan tengah itu nggak ada bedanya ya, jadi istilahnya hampir sama. Baik, untuk di sini kita contohkan yang ngambil di sebelah kiri ya. Nah, di sini yang kita ambil di sini. Jadi luasnya di bawah Fx kita dekati dengan persegi panjang. Nah, ambil kiri ya ini ya. Nah, ini ambil kiri. Nah, ini 1 bagi jadi 3 saja. Ini 2, ambil kiri ini. Nah, ini 2. Terus yang ketiga ini. Nah, ini adalah persegi panjang yang akan dipakai untuk menghitung dari batas kiri A sampai batas kanan B. Ada 3 persegi panjang. Nah, saya jelaskan dulu yang di sini. Lebarnya ini adalah delta X. Ini sama terus ya. Delta X ini sama terus. Ini delta X sama. Sedangkan nanti tingginya, kalau kita ngambil yang kiri berarti kita ngambil yang di sini. Tingginya ini kita bisa hitung ya. Di sini adalah ini, sebut saja yang di sini berarti ini mulai dari sini ya. Ini x1, ini x2, yang ini adalah x3. Jadi kita 3. Ini ngambil yang kiri. Jadi panjang pertama berarti sama saja dengan Fx1. Panjang kedua adalah Fx2. Panjang 3 sama dengan Fx3. Kalau lebarnya sama ya. Lebar itu sama dengan delta X. Nah, di sini rumusannya seperti ini. Jumlah dari 1 sampai N Fxi ya, I sama dengan 1 sampai N Fxi dikalikan delta Xi ya. Kalau di sini berarti inilah lebarnya. Lebar itu tetap, ini berupa panjang, yang di sini adalah panjang, ini yang berubah sesuai dengan rumusannya. Oke, kita nanti langsung masuk contoh saja ya. Kita contohkan ambil kiri, ambil tengah, dan ambil kanan. Apa bedanya gitu ya. Baik, kita sudah sampai di contoh. Hitung luas di bawah kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat dengan jumlah atau integral Riemann, dengan membagi daerah tersebut menjadi 6 bagian dengan ketentuan. Nah, ini yang pertama atau yang A, XI nya ambil kiri, yang B XI ambil tengah, yang C XI nya diambil sebelah
kanan. Oke, kita langsung jawab saja. Kalau ini kita gambarkan, masih ingat? Ini menggambarkan seperti ini. Karena ini minus, berarti terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah seperti ini gambarnya. Oke. Karena B-nya 0, ya berarti puncaknya ini 0,0 ya. Nah, masih ingat ya? Jadi sumbu X-nya di sini. Ini puncaknya 0 ya. B-nya X-nya 0. Sorry. X-nya yang 0 ya, karena X puncak itu kan rumusnya minus B dibagi 2A. Di sini kan kelihatan A-nya min 1, tapi B-nya 0, C-nya 9, jadi puncaknya 0. Berarti puncaknya 0, berapa? Ingat, X-nya diganti 0, berarti C-nya ketemu 9 ya. Puncaknya 0,9. Lalu titik potong sumbu X-nya, nah, kita sama dengan kan 0 yang di sini. Nah, sehingga nanti ketemu 0 sama dengan 9 min X kuadrat, tinggal difaktorkan ya. 3 min X sama 3 plus X, sehingga ketemu X nya min 3 sampai 3. Nah, kita bagi sekarang menjadi 6 bagian ya. Nah, ini kira-kira saja. Ini kalau gambarnya agak jelek jangan dia nih ya, ini karena nggak pakai penggaris, hanya kira-kira. Nah, gitu. Nah, ini dianggap sama ya, walaupun ini kelihatan lebih kecil, dianggap sama ya. Nah, ini berarti min 2, ini min 1, ini 0. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, karena kita yang pertama, yang A ini kita ambil kiri, nah berarti kita ambil yang sebelah kiri. Nah, berarti yang di sini 0. Ini kirinya, ini berarti min 2. Nah, ini perseginya yang ini, persegi panjangnya ini. Ambil kiri, berarti yang ketiga di sini. Jadi ini X1, ini X1, ini X2, ini X3 dan seterusnya ya. Berarti yang di sini X4. Nah, ini kita gambarkan saja perseginya, persegi panjangnya. Nah, ini berarti, nah ini lebih ya, yang di sini lebih. Enggak apa-apa. Ini ambil kiri, di sini lebih ya. Nah, ini lebih di sini, enggak apa-apa. Ini hanya pendekatan ya. Terus ambil kiri ya, ini juga lebih ya. Di sini juga lebih. Oh, harusnya pakai warna lain ya. Nah, pakai warna merah ini ya. Sorry. Nah, ini persegi panjangnya kalau ambil kiri seperti ini bentuknya ya. Nah, bisa ngitung semuanya. Sorry, saya update dulu. Nah, ini persegi panjangnya, jadi luasnya didekati dengan 1. Ini enggak ada ya, dan di sini enggak bisa digambar. Ini sebenarnya ada persegi panjangnya tapi tingginya 0 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 persegi panjang untuk mendekati luasnya ini ya. Dan kita kalau lebarnya ya, delta X-nya itu kan berarti dihitung dari 3 batas kanan dikurangi minus 3 dibagi dengan banyaknya. Banyaknya tadi adalah 6 ya. 6 berarti sama saja dengan 1. Kelihatan tuh di sini lebarnya 1 semua ya. Nah, berarti luasnya ini bisa kita dekati. Kita hitung dulu ya. Fx1. Nah, dimasukkan min 3 ya jelas 0. Fx2 dimasukkan 2 berarti 9 kurangi 4 berarti 5. Fx3 dimasukkan min 1 berarti 9 kurangi 1 berarti 8. Terus F0, nah sorry, X4 atau F0 ya, berarti 9 kurangi 0 9. F1, nah ini sama. Nah, ini sama ya di sini. Ini 4 berarti X5 nya sama dengan X3. Lalu 2 ya sama ini. 5 ini Fx6 sama ya. Nah, panjangnya sama ya. Kok di sini gambarnya enggak sama? Hanya gambar saja ya. Jadi ininya sama.
Jadi langsung kita masukkan ke rumusnya tadi. Luas berarti nanti jumlah I-nya 1 sampai 6 Fxi dikalikan delta Xi. Ini sama ya, delta Xi-nya 1 terus. Kita bisa hilangkan saja nanti ya. Berarti luas sama dengan 1, kita mulai dari 1 ya. 1 itu berarti 0 kali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 8 kali 1 tambah 9 kali 1 ditambah kembali ke sana 8 kali 1 tambah 5 kali 1. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 35 ya. Nah, ini ambil kiri. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini sama ya, gambarnya sama dengan yang tadi. Ya, mohon maaf kalau gambarnya agak jelek ya. Sumbu X, sumbu Y, ini titiknya sudah 0,9 tadi di situ. Oke, ini min 3, ini sekarang di sini 3. Nah, kita ambil tengah sekarang. Nah, kita bagi dulu menjadi 6 ya. Kita bagi jadi 6. Nah, kalau yang tadi ngambilnya sebelah kiri, sekarang di tengah. Tengah itu kalau kita kasih min 2, min 1, min 0, 1, 2, berarti tengah-tengahnya antara min 3 sampai min 2, berarti min 2,5 ya. Nah, kita ambil di sini. Nah, ini tengah-tengah. Nah, perseginya ini. Nah, ini juga sama, ngambilnya tidak kiri, tidak kanan, tapi tengah. Nah, kira-kira saja di sini ya, tengah-tengahnya. Nah, ini perseginya lewat ya, di sini tidak apa-apa, namanya aja pendekatan ya. Nah, ini juga tengah, diambil di sini. Nah, ini lebih tapi di sini kurang ya. Nah, tidak apa-apa ya. Nah, ini memang seperti ini namanya pendekatan. Nah, kita langsung hitung saja. Ini tengah-tengahnya berarti minus 2,5. Tengah-tengahnya ini berarti minus 1,5. Tengah-tengahnya min 1 sampai 0 berarti minus setengah ya. 0,5 juga boleh ya. Ini sama, kita ambil tengah. Nah, di sini kira-kira saja, tidak apa-apa. Kok beda dengan yang sebelah ini, tidak apa-apa ya. Ini hanya ya kira-kira kalau anu seperti ini ya, namanya saja pendekatan ya. Ini ambil di tengah, tidak sebelah kiri, tidak sebelah kanan, tapi di tengah yang diambil. Nah, kita bisa hitung yang ini setengah, ini 1,5, ini 2,5. Nah, kalau lebarnya ya sama ya, masih 1, sehingga nanti karena di sini lebarnya 1 terus ya, kan dari sini sampai sini itu 1. Nah, ini juga sama 1, atau di sini 1, 1, 1, 1, lebarnya 1 terus. Jadi seolah-olah berarti luasnya kita bisa hitung dengan menjumlahkan ini saja, berarti panjangnya saja ya. Berarti kita jumlahkan saja F minus 2,5 ditambah F minus 1,5 ditambah F minus setengah, masih belum selesai, ditambah F setengah, masih belum selesai, F 1,5 masih ditambah F 2,5 atau 2,5. Nah, untuk ngitungnya ya silahkan dihitung ya, nih 2,5 kuadrat bisa ya, 6,25 dan seterusnya, pasti bisa ngitung semuanya ya. Nah, kita langsung di sini tunjukkan aja hasilnya. Ini 2,75 ditambah dengan 6,75 ditambah dengan 8,75 sama ini berarti ya
Nah, ini 8,75 ditambah ini sama 6,75 ditambah 2,75 ya, tinggal dihitung saja. Nah, kalau dihitung dijumlahkan, saya sudah ngitung ya, 36,5. Jadi ada bedanya ya dengan yang tadi. Baik, kita sekarang di yang ketiga ya. Kita ambil kanan. Setelah tadi kiri, tengah, nah sekarang kanan. Kita gambarkan lagi. Ini berarti bagian C. Thread. Y. Nah, kita bagi jadi 6 kayak tadi, persis sama. Nah, sekarang tapi kita ngambil yang sebelah kanan. Nah, ini kanannya ini thread. Nah, ini persegi panjangnya. Ini ambil kanan thread. Ini persegi panjangnya. Ambil kanan thread. Nah, ini persegi panjangnya. Ambil kanan. Nah, di sini. Oke, kok boleh ambil kanan. Nah, ambil kanan. Nah, nggak ada yang di sini 0 ya. Lalu x-nya jelas di sini kelihatan. Kalau ngambil kanan berarti kita mulai dari ini. Ini tadi min 3 berarti mulai dari min 2. Nah, ini sebagai x1, min 1 ini sebagai x2, 0 ini x3, yang ini 1, 2, 3. Ini x4, ini x5, ini x6. Lalu kita bisa hitung ya kayak tadi persis. Berarti luasnya berarti dari f min 2 tambah f min 1 tambah f 0 tambah f1 tambah f2 tambah f3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, luasnya berarti kita hitung dari min 2 berarti 5 ya. Nah, min 1 berarti 8, 0 berarti 9. Ini sama, kembali ke sini 8, 5. Nah, kalau 3 berarti 0 ya kayak tadi. Dan ternyata hasilnya adalah 35. Ini seperti yang kiri ya. Jadi yang kanan, C kanan ini mirip dengan yang kiri. Nah, sebenarnya berapa luasnya? Nah, luasnya bisa kita hitung. Luas sebenarnya kalau bentuknya seperti itu, ini ada cara cepatnya untuk ngitung ya. Nggak usah pakai integral. Ini ada di handbooknya, buku handbook matematika. Jadi kalau bentuknya yang fungsi kuadrat seperti ini, kita tinggal cari lebarnya. Lebarnya tadi 6 sama tingginya. Tingginya yang paling tinggi tadi berapa? 9 ya, di sini kan 0,9. Jadi tingginya ini 9. Luasnya itu adalah 2/3 kali lebar kali tinggi. Seperti ini kita coret saja, mau dicoret sama 6 nya boleh. Ini 2 berarti 2 kali 2 4 kali 9 36. Jadi kita tinggal bandingkan saja. Yang tadi yang kiri itu 35, yang tengah itu 36,5, yang sebelah kanan itu 35. Jadi ternyata kalau dilihat hasil ini sebenarnya 36, berarti yang paling bagus mendekati adalah yang di tengah. Nah, ini yang terbaiknya. Terbaik. Tapi tidak apa-apa karena cuma pendekatan, nanti semakin kalau lebarnya itu semakin kecil. Nah, bisa bayangin sendiri misalkan ini 0,1, nanti antara kiri, tengah sama kanan itu tidak jauh beda. Bahkan kalau ini sangat kecil sekali mendekati 0 gitu ya. Nah, ini biasanya nanti mendekati 0. Misalkan aja 0,01 gitu ya lebarnya.
Nah, itu akan sama ya. Kiri, tengah, sama kanan akan sama. Nah, demikian saja. Mungkin bermanfaat.